Halo adik-adik semuanya, peserta penari condong yang ikut lomba di acara sinkronus condong di PGSD. Salam juga untuk pelatihnya dan pembinanya. Kami dari Dewan Juri Lomba Condong, saya Putu Ardiasa, dan sebelah saya yang paling cantik di sini Bu Desi, dan di sebelah barat di ujung sana, aslinya juga dari paling barat ya, dari Kedis ya, Saudara Kadek Anggara Rismandika. Kami perwakilan juri condong lomba condong di sinkronus ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi lomba condong yang sudah berlangsung beberapa hari lalu. Jadi izinkan kami untuk memberikan evaluasi secara umum terkait dengan hasil lomba kemarin. Saya akan memberikan terkait evaluasi. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat kepada peraih juara dari juara 1 sampai harapan. Tetapi bagi yang belum mendapatkan juara, saya juga ucapkan selamat karena adik-adik sudah bisa mengikuti perlombaan dengan baik, sudah bisa menari, mempresentasikan tariannya dengan begitu sangat cantik. Tetapi mungkin di kesempatan lain kalian akan diberikan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Tentu dengan terus berlatih, jangan patah semangat. Sekarang boleh tidak juara, tetapi kelak kalian akan menjadi juara yang terbaik untuk orang-orang terdekat kalian. Itu kata kuncinya. Yang kedua, ketika kalian ikut lomba, yang perlu disiapkan adalah mental. Jadi kami bertiga sepakat bahwa adik-adik yang seluruhnya ikut lomba itu memiliki mental yang luar biasa. Kami menyaksikan sajian yang luar biasa, pementasan atau peserta lomba yang begitu antusias dengan hampir lebih kurang 80-an peserta lebih bahkan. Itu kami melihat bahkan sangat-sangat sulit untuk menentukan juaranya. Nilainya juga sangat tipis, walaupun kemudian ada hal-hal yang kemudian membuat kami dijadikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin saya secara khusus, pertimbangan secara khusus, objektivitas saya adalah hadir di sini untuk memberikan kalian gambaran tentang hasil TM yang sudah kalian lakukan, yaitu dalam bentuk wirage, wirase, wirame, keharmonisan, dan pakaian. Nah, dari sisi itu kami sudah mempertimbangkan banyak hal terkait dengan wirage contohnya. Ketika kemudian wirage nanti bisa ditambahkan oleh Bu Desi, ketika kita berbicara wirage, maka wiragenya bagaimana ketubuhan kalian pangsing istilah belelengnya uyaket gerak nih. Tubuh kalian terlalu keras pembawaan penariannya. Itu sehingga membuat seakan kalian sebenarnya sudah pintar, sudah kuat secara agamnya, tetapi ketika bergerak ternyata ada kelemahan dari sisi penguasaan atau kemudian ngabetang igel istilah kami. Itu dari sisi wirage. Sedangkan dari sisi wirame nanti akan ditambahkan oleh Pak Kadek, ada pola-pola yang kemudian sudah ditetapkan oleh gending atau oleh iringan yang harus diikuti atau dipahami oleh si penari itu. Nanti Pak Kadek akan menjelaskan lebih jauh tentang itu. Tentang wirase, ini menjadi lebih penting juga. Terkait dengan kemudian wirase di dalam tarian Bali itu sangat penting, penjiwaan itu. Penjiwaan sudah ditetapkan di dalam sebuah pakem-pakemnya juga. Misal, setelah ngeliar, seledek, tanpa senyum, begitu. Harus ada mendebayunya, jadi tidak semuanya harus keras begitu. Nah, itu harus aspek penjiwaan-penjiwaan itu kemudian kami juga pertimbangkan. Nah, aspek keharmonisan, keseluruhan dari penampilan itu kemudian kami lihat. Ada yang penarinya bagus,
tetapi ketika lepas pakaiannya, ternyata ini mempengaruhi sajian keseluruhannya, konsentrasinya terganggu, matanya tidak fokus, itu kemudian membuat semua penampilan jadi tidak harmonis. Pakaian, nah nanti bisa Bu Desi menambahkan terkait dengan pakaian. Ternyata ada pakaian-pakaian yang kemudian terutama di kamen gitu. Mungkin apa kamennya yang terlalu rapet, atau kamennya yang terlalu tinggi sehingga ketika bergerak, ketika ngekol, ketika begini, naik posisi kamennya sehingga membuat tidak nyaman dipandang oleh mata. Nah, oleh sebab itu, beberapa hal tersebut secara objektivitas kami lihat ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga kami sudah menentukan itu secara objektif. Nah, mungkin itu dari saya. Sekarang mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Desi untuk menambahkan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Ardi. Ya, perkenalkan saya Ibu Desi sebagai juri kemarin di acara lomba tari condong. Kemarin sudah dijelaskan sama Pak Ardi semuanya, tetapi poin-poinnya itu yang pertama yang harus kita perhatikan dalam tari, apa sih tari condong itu gitu kan? Bagaimana ekspresinya harusnya itu. Ekspresi sebenarnya kalau bisa dilihat tari condong itu merupakan suatu tari yang anggun. Ya, anggun tetapi bukan berarti keperempuanan sekali kayak tari apa? Olek seperti itu, tidak. Tapi anggun tapi tegas gitu ya. Nah, kalau dari segi gerak, sekarang kita poinnya ke agem, coba lihat. Coba kemarin itu sebenarnya sudah bagus, tetapi agemnya kadang-kadang awalnya sudah benar, tetapi setelah berikutnya itu dia lupa dengan agemnya, ya kan? Dia lupa dengan agemnya. Yang pertama yang kita perhatikan yaitu agem tari condong itu posisi kaki, ya kan? Tapak sirang pada itu. Bagaimana harusnya tapak sirang pada itu kakinya seperti ini. Kalau agem kanan maju 1 jengkal harusnya, tapi ini pada saat ini di depannya gitu kan, ada posisi seperti itu kan. Sebagian besar gerakannya seperti itu yang saya lihat juga. Nah, kemudian tangan. Nah, kalau dari segi tangan, posisi agem, sirang mata, mana sirang susu, ya itu harus dilihat. Kadang-kadang ini ada yang naik seperti ini, ada di bawah, ada yang sama. Nah, itu pada saat gerakan ngagemnya itu yang terutama. Nah, kemudian tadi disinggung juga tentang kostum. Nah, kostumnya ada kan penilaian keserasian ya, keserasian di sana ada kostumnya sudah bagus, tetapi ada beberapa kita harus lihat dengan badan si penari. Karena kemarin kita beberapa lihat badongnya kebesaran. Pada saat dia ngagem, badongnya tuh ketekuk dia ya kan gitu. Nah, itu. Nah, terus kemudian gelungannya. Nah, gelungan ciri khas dari legong itu terutama condong. Nah, itu kan lincah anaknya, lincah dalam pengertian bukan berarti keras. Nah, beda itu. Ekspresi lincah dan keras itu beda ya kan. Nah, lincah ini dia itu pada saat pada saat ngilek ada bancangan itu goyang dia bagus. Nah, itu ciri khas dari legong. Nah, kemudian bancangannya harus bancangannya itu harus dia maju ke samping apa lurus. Nah, itu masing-masing gelungan seperti gelungan arje, liku itu kan punya ciri khas tersendiri arah-arah dari bunganya tersebut atau bancangannya tersebut. Nah, terus kemudian yang di sini paling terlihat jelas yaitu Ngunda Bayu. Ya, kalau Ibu lihat semua gerakannya bagus. Tapi Ngunda Bayunya itu semua dikeluarkan sekuat tenaga. Nah, padahal dalam tari legong itu ada naik dan ada turunnya. Gitu. Kan itu namanya Ngunda Bayu. Bagaimana kita mengekspresikan gamelan tersebut dengan gerak yang tepat seperti itu. Mungkin dari Tiang itu aja. Mungkin dari musik mungkin bisa ditambahkan oleh Pak. Ya, silakan Pak Ade. Oke. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Kade Anggara Rismandika. Saya berasal dari Desa Kedis, Buleleng. Di sini saya kemarin sebagai dewan juri, salah satu dewan juri di dalam lomba tari condong dalam event Synchronize yang diselenggarakan oleh Prodi PGSD. Jadi posisi saya di sini adalah sebagai orang yang berada di luar tari. Khususnya saya seorang karawitan ya.
Saya lulusan etnopsikologi. Saya di sini mengamati wilayah yang berada bagaimana musik dalam khususnya yang tadi dibicarakan tentang wirama ya, wirama, bagaimana posisi musik dan terhadap gerak itu sinkron gitu. Jadi ketepatan bagaimana gerak itu sinkron dengan gerakan tarian dan musiknya seperti itu. Sebagai contoh ini adalah salah satu poin yang membedakan bagaimana tari Bali itu berbeda dengan tari di luar Bali. Konsep iringan tari pada tari Bali itu adalah bagaimana sebuah tarian itu harus ngigelang gending seperti yang tadi katakan Unda Bayu. Bagaimana sebuah tarian itu harus sesuai dengan bagaimana ritme, irama, kecepatan, lambat, pelan itu sesuai dengan musiknya. Bagaimana tari itu harus seperti itu. Berbeda dengan iringan tari di luar tari Bali ya. Kalau tari Bali di luar tari Bali biasanya musik itu dibuat setelah tarinya selesai dulu. Bagaimana tariannya dulu selesai baru musiknya digarap, karena dia konsepnya tidak nyigelang gending seperti kita di Bali. Jadi kita di Bali itu gendingnya dulu pagat, musiknya dulu pagat, baru gending ini ditarikan seperti itu. Makanya ketika antara tari ini tidak tepat, itu akan memperlihatkan bahwa gerakan secara keseluruhan tadi yang disinggung dalam keharmonisan itu akan tidak dapat dilihat harmonis seperti ini. Seperti saya contohkan ya, pada angsel nah itu pas digerakan seperti ini, itu pas tepatannya harusnya seledetnya itu pak bum kapak. Karena kenapa sledet itu ditaruh di sana? Karena posisi musik di sana ada aksen. Ketika itu tidak tepat, kita pasti bisa melihat, oh ternyata seledetnya tidak tepat. Ada lagi tarian sudah bagus sekali, tapi ternyata mendahului jalan. Ya itu ada beberapa part-part yang tidak sesuai. Jadi temennya sudah jalan, temennya belum, karena memang angselnya belum ya. Posisi kena pak jangan, nah baru jalan kan gitu. Tapi dia sudah jalan duluan. Baru pak mumpung pak sudah jalan duluan, berarti sudah tidak tepat. Jadi posisi saya melihat itu bagaimana wirama ini berada di wilayah yang berkaitan sekali dengan musikal seperti itu. Oke. Kalau saya sebenarnya sampai di situ saja. Oke, terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Desi dan Pak Kadek. Mungkin ada satu hal yang penting belum disinggung tadi ya, terkait dengan abah ya. Oh Bu, ya, Nah, abah. mungkin bisa ditambahkan tadi Bu, terkait dengan abah yang menjadi sangat kita tebalkan dalam diskusi kita sebelum menentukan juara kemarin kan, yang mungkin bisa ditambahkan tentang abah itu Bu. Abah itu kan bawaan ya, bawaan penari. Tadi sempat Tiang katakan bahwa penari legong tuh, tarian legong tuh apa gitu loh. Bagaimana ekspresinya, bagaimana pada saat nyeldetnya tadi itu abah itu kan pembawaan kita. Nah jadi pada saat kita menarikan legong, tari kreasi, tari kekebiaran itu berbeda. Munda Bayunya pasti berbeda dia dari apa yang kita praktekkan atau tarikan itu semua berbeda. Nah jadi contoh misalnya kayak tadi Pak Ardi mencontoh nyeldet. Kalau nyeldetnya legong tuh tidak setegas, itu tuh beda dia, tegasnya tuh cukup segitu aja kan. Jadi ekspresi nyeldetnya itu beda dia dengan nyeldet kalau kita bandingkan dengan tari keras wanita. Nyeldet ini tek gitu kan beda. Nah, kecuali dia pada saat ngumbang tuh tak gitu lain lagi itu gitu kipe, kan. Ya, Bu. Itu kipenya. Nah, itu kipenya. Nah, itu mungkin itu yang harus perhatikan. Jadi setiap tarian itu punya gaya tersendiri, tidak sama semua. Ya, karena kemarin kan kita lihat ada yang seledetnya tuh bahkan ada yang ke pojok Ya, gitu ke pojok. Maksudnya ada yang sampai kayak seledet capung hampir kayak kita betul. bicaranya kreasi kebiarannya Trunijaya kan gitu ya. Bahkan ada abahnya juga kan. Melangkahin gunung. Iya, melangkahin. terus Betul. kemudian posisi kakinya juga terlalu terbuka terlalu. sehingga seperti Agam laki atau putri putri keras keras, ya. jadi penting itu untuk Bapak Ibu pembina ataupun adik-adik penari
diperhatikan bahwa yang menjadi penting itu juga Abah. Nah, Ya. ada salah satu penting bagi saya sendiri melihat itu adalah sesaluk. Kenapa sesaluk menjadi penting? Penari legong itu berbeda dengan penari olek tamu Kreasi. lilingan. Olek tamu lilingan dia harus dipilih, penarinya harus lancik, Ya. tinggi jenjang, ya, jenjang. agak kurus. Ya. Itu pasti cantik orangnya, pasti akan cantik menarikannya. Kalau penari kekebiaran, dia harus mukanya harus keras. Betul. Kalau misalkan Runa Jaya bisa, dia tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Nah, sedangkan kalau condong, dia rata-rata itu adalah penarinya bukan tanda kutip pendek ya, dalam tanda kutip dia pendek ukuran. Tapi disesuaikan tingginya. dengan gelungannya, Ah. pakaiannya itu disesuaikan dia gitu. Ketika itu maka penting namanya sesaluk. Ketika tegah penari ya, dengan gelungan atau bancakan ane endep gitu. Ah. Amun Endep. endep penari ini dengan ane tegah itu madaan sesaluk. Itu yang maksud sebagai sesaluk penari. Jadi itu akan membuat harmonis atau kita sebut sebagai pangus. Nah, Bapak Ibu pembina atau penari, saya tidak bermaksud atau kami tidak bermaksud untuk menggurui, Ya, tetapi betul. apa yang kami ketahui itu coba kami sharing atau kami Ya. bagikan kepada teman-teman semuanya atau adik-adik seluruh penari semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Ya. Bagi yang juara, sekali lagi kami ucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih. Bagi yang belum juara, jangan pernah patah semangat. Karena yang jelas bahwa kesenian itu sesungguhnya semuanya punya nilai. Betul. Bahwa kalian yang tidak juara pun punya nilai. Terbaiklah kalian untuk diri kalian sendiri, terbaiklah untuk orang-orang di terdekat kalian. Terima kasih. Kami tutup dengan Pramana Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Terima semuanya. kasih.